Di hari aku mengadakan pesta perusahaanku bernilai 180 miliar, di tengah tawa, mataku menangkap ibu mertuaku diam-diam menuangkan sesuatu ke dalam gelas kopiku, jantungku nyaris berhenti. Lalu kutukar gelasku dengan milik suamiku, lalu 5 menit kemudian. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang, dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Veronica. Aku selalu percaya bahwa hidup tidak pernah benar-benar jahat pada orang yang berniat baik. Keyakinan itu yang membawaku ke rumah ini, ke pernikahan ini, dan ke pagi-pagi yang seharusnya hangat, tetapi justru terasa dingin bahkan sebelum matahari naik sepenuhnya. Aku menikah dengan Raka bukan karena cinta yang meledak-ledak seperti di film. Hubungan kami tumbuh pelan, rasional, penuh pertimbangan. Ia pria yang tenang, jarang meninggikan suara, dan selalu tampak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam diamnya, aku melihat rasa aman. Dalam sikapnya yang rapi dan tertata, aku merasa masa depan bisa diatur dengan baik. Setidaknya, itulah yang kupikirkan sebelum aku tinggal satu atap dengan ibunya. Rumah ini besar, terlalu besar untuk hanya dihuni 3 orang. Langit-langitnya tinggi, dindingnya putih pucat, dan lorong-lorongnya memantulkan gema langkah kaki seakan setiap gerakan perlu disadari dan diawasi. Sejak hari pertama aku menginjakan kaki di sini sebagai menantu, aku merasa seperti tamu yang lupa pulang. Ibu mertuaku, Bu Ratna, menyambutku dengan senyum yang sempurna. Senyum yang rapi, tanpa celah, tanpa celah. Ia memelukku singkat saat akad selesai, menepuk bahuku seperti seseorang yang sedang memeriksa barang sebelum dibeli. Saat itu aku menepis perasaan tidak nyaman yang muncul, menyalahkan gugup dan lelah. Aku salah. Hari-hari awal pernikahan seharusnya penuh penyesuaian yang manis. Aku justru belajar bahwa setiap sudut rumah ini memiliki aturan tak tertulis. Jam bangun pagi, posisi sandal, cara menaruh gelas, bahkan ada suara ketika berbicara. Bu Ratna tidak pernah memarahiku secara langsung. Namun tatapannya cukup untuk membuatku merasa bersalah tanpa tahu kesalahannya. Raka selalu berkata, "Ibu hanya terbiasa teratur." Aku mengangguk, walau di dalam dada ada sesuatu yang mengeras perlahan. Setiap pagi, kami sarapan bersama di meja panjang dari kayu tua. Bu Ratna selalu bangun lebih awal. Ketika aku turun ke dapur, aroma kopi sudah memenuhi udara. Ia menyeduhnya sendiri, menuangkannya ke 3 gelas keramik yang bentuknya sama, namun entah mengapa selalu terasa berbeda. Aku belum pernah menyeduh kopi di rumah ini. "Biar ibu saja," katanya suatu pagi ketika aku mencoba mengambil teko. Nada suaranya lembut, tapi tegas. Seperti perintah yang dibungkus perhatian. Aku mundur 1 langkah, tersenyum, dan kembali ke kursi. Sejak itu, aku hanya duduk, menunggu, menerima. Bu Ratna selalu meletakkan gelas pertama di depan Raka, yang kedua di depannya sendiri, dan yang terakhir di depanku. Polanya tidak pernah berubah. Tangannya tidak pernah gemetar. Matanya tidak pernah menatap gelas itu terlalu lama. Semua terlihat normal, terlalu normal. Namun tubuhku mulai merasakan sesuatu yang pikiranku belum bisa jelaskan. Ada saat-saat ketika aku merasa diperhatikan dari kejauhan. Bukan dengan mata yang terang-terangan, melainkan dari pantulan kaca, dari bayangan di dinding, dari jeda hening yang terlalu panjang. Bu Ratna sering diam, tapi diamnya penuh isi. Seakan ia sedang menghitung, menilai, atau menunggu sesuatu terjadi. Aku mencoba menceritakan kegelisahanku pada Raka. Ia mendengarkan, tetapi tidak benar-benar mendengar. "Kamu mungkin belum terbiasa tinggal di sini," katanya sambil merapikan manset kemeja. "Ibu orang lama. Cara berpikirnya berbeda." Aku tidak membantah. Aku istri. Aku menantu. Aku pendatang. Namun setiap malam sebelum tidur, aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku merasa seperti sedang hidup di rumah yang tidak menginginkanku ada. Bu Ratna jarang menyentuhku, tapi kehadirannya terasa menekan. Jika aku tertawa terlalu keras, ia akan menoleh. Jika aku diam terlalu lama, ia akan bertanya apakah aku sakit. Perhatiannya bukan perhatian seorang ibu, melainkan pengawasan seseorang yang tidak ingin ada kesalahan sekecil apapun. Dan Raka,
Ia ada di antara kami, tetapi seperti tidak benar-benar berdiri di sisiku. Aku mulai menyadari satu hal kecil yang terus berulang. Setiap kali aku sakit kepala, mual, atau kelelahan tanpa sebab jelas, Bu Ratna selalu berada di dekatku lebih dulu dibanding Raka. Menyodorkan air, menawarkan obat, atau sekadar berkata bahwa tubuh perempuan memang lemah setelah menikah. Kalimat itu menempel di kepalaku. Lemah. Aku tidak pernah merasa selemah ini sebelumnya. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung, cahaya masuk dengan enggan melalui jendela besar ruang makan. Bu Ratna berdiri di depan meja dapur, membelakangiku, mengaduk sesuatu di dalam cangkir. Entah mengapa, dadaku terasa sesak. Aku berhenti melangkah. Mataku tertuju pada tangannya. Gerakannya pelan, terukur, terlalu hati-hati. Ada jeda sepersekian detik sebelum ia mengangkat cangkir itu, seperti memastikan sesuatu telah larut sempurna. Aku menelan ludah. Raka duduk di kursinya, membaca sesuatu di ponsel, tidak menyadari apapun. Seperti biasa, Bu Ratna meletakkan gelas di depanku terakhir. Saat itulah, untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, instingku berteriak lebih keras daripada logika. Ada sesuatu yang salah. Aku tersenyum. Duduk, menyentuh gagang gelas itu. Dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama setelah pagi itu. Aku tidak langsung meminumnya. Tanganku menggenggam gagang gelas itu, hangatnya merambat ke kulit, tetapi tidak sampai ke dadaku. Aroma kopi menyeruak, pahit dan tajam, seperti pagi-pagi sebelumnya. Tidak ada warna aneh. Tidak ada bau menyengat. Tidak ada tanda yang bisa dijadikan alasan untuk menolak. Namun tubuhku menolak sebelum pikiranku sempat memberi perintah. Aku menatap permukaan kopi itu lebih lama dari seharusnya. Pantulannya menampilkan wajahku sendiri. Pucat, mata cekung. Senyum yang kupaksakan terlihat seperti milik orang lain. Kenapa tidak diminum? Suara Bu Ratna terdengar dari seberang meja. Nadanya datar, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku mendongak dan mendapati matanya tertuju lurus padaku. Tidak berkedip, tidak tersenyum. Aku menelan ludah. Masih panas, Bu, jawabku pelan. Ia mengangguk satu kali. Hanya satu. Lalu mengalihkan perhatian ke piring makannya. Seolah jawaban itu sudah ia duga sejak awal. Raka masih sibuk dengan ponselnya. Jarinya bergerak cepat, wajahnya tanpa ekspresi. Aku ingin memanggil namanya. Ingin berkata bahwa aku tidak nyaman. Bahwa ada sesuatu yang mengganjal di dadaku sejak gelas itu diletakkan di depanku. Namun kata-kata itu selalu mati sebelum mencapai ujung lidah. Aku mengangkat gelas perlahan, mendekatkannya ke bibir tanpa benar-benar menyesap. Uap hangat menyentuh wajahku. Dalam jarak sedekat itu, aroma kopi terasa lebih pekat. Ada sensasi asing yang membuat tenggorokanku menegang. Aku menurunkannya kembali. Bu Ratna kembali menoleh. Kamu tidak suka kopi buatan ibu? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Terlalu sederhana. Tapi ada sesuatu di baliknya yang membuat punggungku merinding. Seolah bukan soal rasa kopi, melainkan soal ketaatan. Bukan begitu, kataku cepat. Aku hanya belum terbiasa minum pagi-pagi. Ia tersenyum. Senyum tipis yang tidak mencapai mata. Nanti juga terbiasa. Kalimat itu terdengar seperti janji. Atau ancaman. Aku tidak yakin. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Bukan karena aku ingin mencurigai, tetapi karena rasa tidak nyaman ini menolak untuk pergi. Setiap pagi, Bu Ratna selalu menyeduh kopi sendiri. Ia tidak pernah membiarkanku membantu. Jika aku mendekat, ia akan berkata bahwa dapur terlalu sempit atau air sudah hampir mendidih. Alasannya selalu masuk akal, tapi caranya mengucapkannya terasa seperti pagar yang tak kasat mata. Aku juga mulai menyadari bahwa meskipun bentuk gelas kami sama, posisinya tidak pernah tertukar. Gelas di depanku selalu diletakkan dengan pegangan menghadap ke kanan. Gelas Raka ke kiri. Detail kecil yang mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi berulang dengan konsistensi yang mencurigakan. Suatu pagi, ketika Raka terlambat turun karena panggilan kerja, Bu Ratna menunda menyajikan kopi. Ia berdiri menunggu di depan meja,
Kedua tangannya saling menggenggam, matanya sesekali melirik jam dinding. "Kopi ibu dingin nanti," kataku, mencoba terdengar santai. Ia tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Ada hal-hal yang memang harus diminum bersama." Kalimat itu membuat tengkuku dingin. Aku mulai sering merasa mual setelah sarapan. Kepalaku berdenyut tanpa sebab. Nafasku pendek. Seperti udara di rumah ini semakin hari semakin menipis. Setiap kali aku mengeluh, Bu Ratna selalu menjadi orang pertama yang bereaksi. "Kamu kurang cocok cuaca di sini," katanya sambil menyodorkan air putih. "Atau mungkin perutmu belum terbiasa." Ia selalu punya penjelasan. Dan Raka selalu mengangguk. "Dengar ibu," kata suamiku suatu malam. Beliau lebih berpengalaman. Aku ingin berteriak bahwa pengalaman tidak selalu berarti benar. Tapi aku diam. Lagi-lagi aku diam. Aku mencoba mencari waktu untuk menelepon ibuku sendiri, tetapi sinyal di rumah ini sering hilang. Entah kebetulan atau tidak, aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa setiap kali aku berdiri dekat jendela untuk mencari jaringan, Bu Ratna selalu muncul dengan alasan yang tidak penting. "Kamu tidak masuk angin. Jendelanya jangan dibuka terlalu lama. Udara pagi kurang baik untuk perempuan." Aku merasa dikurung tanpa dinding. Pagi itu, aku bangun dengan dada yang terasa berat. Seperti ada beban yang menindih dari dalam. Aku berdiri lama di depan cermin, menatap diriku sendiri, mencoba meyakinkan bahwa semua ini hanya ketakutanku sendiri. Namun saat aku turun ke dapur dan melihat Bu Ratna berdiri membelakangiku, sesuatu di dalam diriku bergetar. Ia memegang botol kecil berwarna gelap. Tidak ada label. Tidak ada tulisan. Botol itu hanya berada di tangannya selama beberapa detik sebelum ia menuangkan isinya ke dalam gelas. Gerakannya cepat. Terlalu cepat untuk dianggap kebetulan. Aku membeku di tempat. Bu Ratna menutup botol itu dan memasukkannya ke saku celemek. Lalu ia mengambil sendok dan mengaduk kopi dengan gerakan yang sama seperti biasanya. Pelan. Teratur. Seolah tidak ada yang baru saja terjadi. Aku mundur satu langkah tanpa suara. "Raka, sarapan," panggilnya. Aku duduk di kursiku dengan tangan gemetar. Jantungku berdetak keras sampai aku takut suaranya terdengar. Aku tidak tahu apa isi botol itu. Aku tidak tahu apakah itu berbahaya. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak bisa meminum kopi itu. Namun menolak juga bukan pilihan. Aku menatap Raka. Wajahnya tenang. Tidak ada tanda curiga. Tidak ada kegelisahan. Seolah ia benar-benar percaya bahwa ibunya tidak mungkin melakukan sesuatu yang buruk. Dan saat itulah pikiran yang selama ini kutolak akhirnya muncul tanpa bisa dihentikan. Bagaimana jika aku satu-satunya yang tidak tahu apa-apa? Tanganku bergerak sebelum pikiranku sempat mencegah. Aku meraih gelasku, lalu berpura-pura bersin dan berdiri sedikit dari kursi. Dalam gerakan yang tampak ceroboh, aku menukar posisi gelasku dengan gelas Raka. Tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang menegur. Aku duduk kembali dengan napas tertahan. Bu Ratna tersenyum dari seberang meja. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku merasa benar-benar sendirian di antara dua orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Aku menghitungnya dalam diam. 1 tarikan napas. 2 detak jantung. 3 lirikan mata ke arah gelas di depan Raka. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu. Tidak ada rencana. Tidak ada skenario. Hanya dorongan naluriah yang terasa lebih tua daripada logika, lebih keras daripada rasa takut. Seperti sesuatu di dalam diriku berteriak, sekarang atau tidak sama sekali. Gelas di depanku kini adalah gelasnya. Dan gelas yang seharusnya ku minum, kini berada tepat di tangannya. Tanganku terasa dingin meski kopi masih mengepul. Aku memeluk perutku sendiri di balik meja, mencoba menyembunyikan gemetar yang semakin sulit dikendalikan. Bu Ratna duduk tegak di kursinya, menyuap nasi dengan gerakan rapi, seolah pagi ini tidak berbeda dengan pagi-pagi lain. Namun aku melihatnya. Tatapannya tidak lepas dari Raka. Bukan tatapan seorang ibu yang memperhatikan anaknya makan, melainkan tatapan seseorang yang sedang menunggu hasil. Terlalu fokus. Terlalu sabar. Raka mengangkat gelasnya. Waktu seperti melambat. Aku ingin menghentikannya. Ingin berteriak. Ingin mengatakan apapun yang bisa membuatnya meletakkan kembali gelas itu.
Tetapi suaraku terkunci di tenggorokan. Lidahku keluh. Seluruh tubuhku menegang seperti kawat yang ditarik terlalu kencang. Ia menyesap. Satu teguk kecil. Tidak terburu-buru. Tidak terjadi apa-apa. Raka menghela napas ringan, lalu kembali menatap ponselnya. Seolah itu hanya kopi biasa. Seolah dunia tidak sedang berdiri di ambang jurang. Dadaku berdegup lebih keras. 1 menit berlalu. 2 menit. 3 menit. Bu Ratna mulai menyentuh gelasnya sendiri, tetapi tidak meminumnya. Ia hanya memutar gagangnya perlahan, ujung jarinya mengikuti lengkung keramik putih itu. Gerakannya nyaris tidak terlihat, namun cukup untuk membuat perutku mual. Aku menelan ludah. 4 menit. Raka mengerutkan dahi. Ia mengusap pelipisnya, lalu menegakkan punggung. Ponsel diletakkannya di atas meja. Kepalaku agak pusing, katanya datar. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam dadaku. Bu Ratna langsung bangkit dari kursinya. Terlalu cepat. Terlalu sigap. Kamu kurang tidur, katanya sambil berdiri di samping Raka. Tangannya menyentuh bahu putranya, menekan ringan. Semalam kamu pulang larut. Aku menatap wajah Raka. Ada perubahan di sana. Warna kulitnya sedikit memudar. Keringat halus muncul di pelipisnya. Nafasnya terdengar lebih berat dari biasanya. Aku ingin muntah. 5 menit. Aku tahu karena jam dinding di ruang makan berdetik lebih keras dari biasanya. Atau mungkin hanya di kepalaku. Raka berdiri, tetapi langkahnya goyah. Kursi di belakangnya bergeser dengan bunyi kasar. Tangannya mencengkeram meja, jemarinya memutih. Rak, panggilku pelan, hampir tak bersuara. Ia menoleh ke arahku. Pandangan matanya kosong, seolah aku berdiri terlalu jauh untuk dijangkau. Untuk sesaat, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan. Bu Ratna lebih dulu bereaksi. Duduk, perintahnya. Nada suaranya berubah. Tidak lembut, tidak hangat, tegas dan dingin. Raka menurut. Ia duduk kembali dengan napas terengah. Bu Ratna meraih gelas air putih dan menyodorkannya. Tangannya mantap, tidak gemetar sama sekali. Minum ini, katanya. Aku memperhatikan setiap gerakan ibu mertuaku. Dari cara ia memiringkan gelas, hingga bagaimana matanya sesekali melirik ke arahku. Tatapan itu singkat, namun penuh arti. Seolah ia sedang memastikan aku melihat semua ini. Raka meminum air itu dengan susah payah. Kamu baik-baik saja? Tanyaku, kali ini lebih jelas. Ia mengangguk lemah. Sedikit mual. Sedikit. Kata itu menggema di kepalaku. Bu Ratna tersenyum. Senyum yang sama seperti pertama kali aku datang ke rumah ini. Rapi. Terkendali. Tubuhmu sedang menolak lelah, katanya. Nanti juga reda. Aku ingin berdiri dan menampar senyum itu dari wajahnya. Namun yang kulakukan hanya duduk diam, memaku diriku sendiri di kursi. Tanganku mencengkeram ujung meja sampai kuku jariku terasa sakit. Beberapa menit berikutnya berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Raka bersandar di kursi, matanya terpejam. Nafasnya masih berat, tetapi tidak semakin buruk. Bu Ratna kembali ke kursinya dan mulai makan lagi, seolah insiden barusan hanyalah gangguan kecil. Tidak ada panik, tidak ada teriakan, tidak ada pertanyaan. Itu yang membuatku paling takut. Jika ini kecelakaan, seharusnya ada kepanikan. Jika ini sakit biasa, seharusnya ada kekhawatiran. Tetapi yang ada hanyalah kontrol yang terlalu sempurna. Aku menatap gelas di depanku. Gelas yang kini aman. Gelas yang seharusnya menjadi milikku. Tiba-tiba aku sadar, jika aku tidak menukar gelas itu, posisi kami akan terbalik. Aku yang akan duduk terkulai. Aku yang akan merasa pusing. Aku yang akan diredam dengan kalimat penenang. Dan mungkin, aku tidak akan seberuntung Raka. Setelah beberapa saat, Bu Ratna menyuruh Raka beristirahat. Ia menggandeng putranya menuju kamar dengan gerakan penuh perhatian. Saat mereka berjalan menjauh, Bu Ratna menoleh sekali lagi ke arahku. Tatapan itu tidak marah, tidak kaget. Tatapan itu seperti pengakuan tanpa kata. Aku membersihkan meja sendirian. Tanganku masih gemetar ketika mengangkat piring.
Setiap suara kecil membuatku menoleh. Setiap bayangan membuatku tegang. Di dapur, aku menemukan botol kecil berwarna gelap itu tergeletak di sudut rak, setengah tersembunyi. Aku tidak menyentuhnya. Tidak berani. Aku hanya menatapnya lama, mencoba memahami kenyataan yang mulai terbentuk di kepalaku. Ini bukan kebetulan. Dan ini bukan sekali. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan napas Raka yang sudah kembali normal. Ia tertidur pulas, seolah tubuhnya telah memulihkan diri dari sesuatu yang hampir saja merenggutnya. Aku menatap wajahnya dalam gelap. Aku ingin percaya bahwa ia tidak tahu apa-apa. Bahwa ia hanya korban. Bahwa ibunya bertindak sendiri. Namun satu pertanyaan terus berputar di kepalaku, menolak pergi. Jika aku tidak menukar gelas itu, apakah Raka akan tetap selamat? Dan yang lebih menakutkan dari semua itu, adalah kemungkinan lain yang perlahan mulai berani muncul. Bagaimana jika ia seharusnya tidak minum dari gelas itu? Setelah pagi itu, rumah ini tidak berubah. Itulah yang paling menakutkan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pembicaraan. Tidak ada pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Raka. Bu Ratna tetap menjalani harinya seperti biasa, dengan langkah terukur dan wajah yang tenang, seolah insiden di meja makan hanyalah bayangan yang lewat begitu saja. Aku yang berubah. Aku mulai mendengar suara langkah lebih jelas. Mulai menghitung waktu dengan cermat. Mulai mengingat posisi benda-benda kecil di rumah ini, karena aku takut ada yang bergeser tanpa sepengetahuanku. Pagi berikutnya, aku terbangun lebih awal. Bukan karena ingin, melainkan karena tidurku dipenuhi mimpi pendek yang terputus-putus. Dalam mimpi itu, aku duduk di meja makan sendirian, dikelilingi gelas-gelas kosong yang retak. Tidak ada wajah, tidak ada suara, hanya rasa pahit yang tertinggal di lidah. Aku turun ke dapur dengan langkah pelan. Bu Ratna sudah di sana, seperti biasa. Ia berdiri di depan kompor, mengenakan celemek bermotif bunga pucat. Rambutnya disanggul rapi. Tidak ada tanda kelelahan, tidak ada bayangan kecemasan di wajahnya. Ketika ia menoleh dan melihatku, senyumnya muncul, lengkap dan sempurna. "Kamu bangun pagi," katanya. Aku mengangguk. Tidak bisa tidur. Ia mengangguk kembali, seolah itu jawaban yang diharapkan. Perempuan yang sudah menikah memang sering begitu. Banyak yang dipikirkan. Aku ingin bertanya, apa saja yang ia pikirkan. Namun aku memilih diam. Raka belum turun. Aku tahu karena pintu kamarnya masih tertutup. Bu Ratna tidak menyiapkan kopi. Ia hanya menyiapkan sarapan kering, tanpa minuman apapun. Seolah rutinitas itu sengaja dihapus. Atau ditunda. Kami duduk berhadapan dalam keheningan yang canggung. Aku memakan sarapanku perlahan, sementara Bu Ratna mengamatiku dengan tatapan yang sulit ku terjemahkan. Tidak tajam, tidak ramah. Hanya menimbang. "Kamu terlihat lebih kurus," katanya tiba-tiba. Aku mengangkat kepala. Mungkin karena belum terbiasa. Ia tersenyum kecil. "Nanti juga terbiasa." Kalimat itu kembali. Aku menggenggam sendok lebih erat. Aku mulai membenci kata terbiasa. Kata itu terdengar seperti proses yang tidak bisa ditolak. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Bu Ratna semakin sering berada di sekitarku. Jika aku ke dapur, ia akan muncul beberapa menit kemudian. Jika aku membersihkan rumah, ia akan berdiri di ambang pintu, mengamati caraku menyapu, melipat, menyusun. Kain lapnya jangan terlalu basah. Piringnya sebaiknya dibilas 2 kali. Rak itu lebih baik diisi ulang. Tidak ada satupun yang terdengar kasar. Namun semuanya terasa seperti koreksi atas keberadaanku. Raka semakin jarang berbicara. Ia berangkat pagi dan pulang menjelang malam. Ketika aku mencoba membuka pembicaraan tentang pagi itu, ia selalu menghindar. "Aku hanya kelelahan," katanya. "Jangan dibesar-besarkan." Aku menatapnya lama, mencoba mencari celah kejujuran di wajahnya. Namun yang kutemukan hanyalah dinding yang rapi dan tertutup. Suatu sore, aku memberanikan diri masuk ke kamar Bu Ratna. Aku tidak tahu apa yang kucari. Mungkin petunjuk. Mungkin pembenaran. Mungkin alasan untuk berhenti merasa gila. Kamarnya bersih, hampir steril.
Lemari tertata rapi. Tidak ada foto keluarga selain satu bingkai kecil di meja rias. Foto Raka saat masih kecil, berdiri kaku dengan seragam sekolah, diapit oleh Bu Ratna yang tersenyum bangga. Tidak ada ayah. Aku membuka laci perlahan. Isinya obat-obatan. Banyak. Botol-botol kecil dengan tulisan yang tidak kukenal. Sebagian tanpa label. Sebagian dengan nama yang dicoret. Langkah kaki terdengar di luar. Aku menutup laci dengan cepat dan berbalik. Bu Ratna berdiri di ambang pintu. "Kamu mencari sesuatu?" tanyanya. Suaranya tenang. Terlalu tenang. "Aku hanya ingin meminjam pengharum," jawabku. Suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Ia mengangguk dan melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Ruangan terasa lebih sempit. "Kamar ini bukan tempat bermain," katanya pelan. "Ada banyak barang pribadi." Aku menunduk. "Maaf." Ia menatapku lama sebelum berkata, "Menjadi istri Raka berarti menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi ada aturan yang harus dijaga." Aku mengangkat kepala. "Aturan seperti apa?" Ia tersenyum. "Kesetiaan." Kata itu menggantung di udara. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu redup. Televisi menyala tanpa suara. Aku mendengar Bu Ratna dan Raka berbicara di dapur. Suara mereka rendah, terpotong-potong, tetapi cukup jelas untuk membuat dadaku mengencang. "Kamu harus lebih tegas." Suara Bu Ratna terdengar. "Aku tahu," jawab Raka. Dia belum sepenuhnya paham. Aku menahan napas. "Jangan sampai salah langkah," lanjutnya. "Kita sudah terlalu jauh." "Kita." Kata itu menancap dalam pikiranku seperti paku. Aku berdiri tanpa suara dan kembali ke kamar. Aku mengunci pintu dan duduk di lantai, memeluk lututku sendiri. Tanganku gemetar. Nafasku pendek. Aku akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini kutolak. Aku tidak hanya hidup di rumah yang dingin. Aku hidup di rumah yang sedang mengatur langkahku. Dan entah sejak kapan, aku mulai curiga bahwa aku bukan bagian dari rencana itu. Aku mulai kehilangan rasa waktu. Hari-hari di rumah ini berjalan dengan ritme yang sama, tetapi rasanya seperti terpotong-potong, tidak pernah benar-benar utuh. Pagi datang tanpa kelegaan. Malam berlalu tanpa istirahat. Aku tidur, tetapi tubuhku tidak pernah benar-benar beristirahat. Raka semakin jarang menatap mataku. Jika kami berbicara, pembicaraan itu dangkal. Tentang pekerjaan, tentang cuaca, tentang hal-hal kecil yang tidak menyentuh apapun yang sebenarnya ingin kutanyakan. Setiap kali aku mencoba mengarah ke pagi itu, ke kopi, ke rasa pusingnya, ia selalu menghentikanku dengan satu kalimat yang sama. "Aku sudah baik-baik saja." Kalimat itu seperti tembok. Tegak, rapi, dan tidak bisa ditembus. Bu Ratna, di sisi lain, semakin sering mengatur hidupku. Jadwal makanku, jam tidurku, bahkan caraku berpakaian. "Baju itu terlalu tipis," katanya suatu sore. "Tidak pantas dipakai di rumah ini." Aku menatap kain yang kukenakan. Tidak terbuka, tidak mencolok. Namun di mata Bu Ratna, aku selalu salah memilih. Aku mulai berhenti membantah. Bukan karena aku setuju, tetapi karena aku lelah. Setiap perlawanan kecil selalu berakhir dengan tatapan panjang yang membuatku merasa bersalah. Seolah akulah yang mengganggu keseimbangan rumah ini. Aku mencoba mencari perlindungan di luar. Menelepon ibuku. Menghubungi sahabat lamaku. Namun selalu ada gangguan. Sinyal terputus. Baterai tiba-tiba habis. Atau Bu Ratna muncul dengan alasan yang tidak bisa kutolak. "Kamu dipanggil Raka." "Ada tamu." Atap belakang bocor. Alasannya tidak pernah sama, tetapi hasilnya selalu sama. Aku tetap di sini. Suatu siang, ketika Bu Ratna pergi ke rumah kerabat dan Raka masih di kantor, aku memberanikan diri membuka lemari obat di dapur. Lemari itu biasanya terkunci, tetapi hari itu kuncinya tergantung di paku kecil dekat pintu. Tanganku bergetar saat membukanya. Di dalamnya, tersusun botol-botol kecil. Beberapa dengan nama obat yang samar, sebagian tanpa label. Aku mengambil satu botol dan membukanya. Aromanya tajam, membuat hidungku perih.
Bukan obat yang biasa ku kenal. Aku menutupnya kembali dengan cepat. Di rak paling bawah, aku menemukan buku catatan tipis. Sampulnya coklat, sudutnya sudah lusuh. Aku membukanya dengan hati-hati. Isinya bukan tulisan rapi. Lebih seperti coretan singkat. Tanggal-tanggal, jam, dan catatan kecil di sampingnya. Respon lambat. Dosis dikurangi. Efek samping, mual. Nafasku tersendat. Aku tidak tahu siapa yang menjadi objek catatan itu. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan. Tetapi aku tahu satu hal. Ini bukan catatan biasa. Aku mengembalikan buku itu ke tempat semula dan menutup lemari dengan hati-hati. Jantungku berdetak terlalu keras, seolah ingin keluar dari dadaku. Malamnya, aku memperhatikan Raka dengan lebih teliti. Cara ia makan, cara ia meminum air, cara ia menolak kopi ketika Bu Ratna menawarkannya. "Kamu tidak minum kopi hari ini?" tanya ibunya. Raka menggeleng. Masih agak mual. Bu Ratna mengangguk, tidak terlihat kecewa. Justru ada sesuatu seperti kepuasan yang singkat di matanya. Sangat cepat, nyaris tidak terlihat. Tetapi aku melihatnya. Aku mulai bertanya-tanya, sejak kapan kebiasaan ini dimulai? Apakah sebelum aku datang? Atau sejak aku menikah? Malam itu, aku membuka ponsel Raka ketika ia tertidur. Jantungku berdebar kencang, tetapi rasa takut kalah oleh kebutuhan untuk tahu. Aku tidak membuka pesan-pesan lama. Aku hanya mencari satu hal. Percakapan dengan ibunya. Sebagian besar pesan tampak biasa. Tentang belanja, tentang jadwal, tentang hal-hal sepele. Namun ada beberapa pesan yang dihapus. Hanya menyisakan tanda kosong dan waktu pengiriman. Aku menatap layar itu lama. Pesan yang dihapus tidak selalu berarti salah. Tetapi di rumah ini, semua yang disembunyikan terasa mencurigakan. Aku meletakkan ponsel itu kembali dengan hati-hati. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang gelap, mendengarkan suara jam berdetik di ruang tengah. Setiap detik terasa seperti peringatan. Aku menyadari bahwa aku tidak punya siapapun untuk berbagi ketakutan ini. Ibuku terlalu jauh. Teman-temanku terlalu asing dengan kehidupanku sekarang. Dan suamiku, mungkin tidak lagi berada di pihakku. Pagi berikutnya, Bu Ratna kembali menyeduh kopi. Aku berdiri di ambang pintu dapur, memperhatikannya dari jauh. Gerakannya sama, selalu sama. Namun kali ini aku melihat sesuatu yang berbeda. Ia berhenti sejenak sebelum menuang kopi ke gelas. Menoleh ke arahku. Tatapan kami bertemu. Untuk pertama kalinya, ia tidak tersenyum. "Kamu kelihatan lelah," katanya. Aku mengangguk pelan. Aku tidak tidur nyenyak. Ia melangkah mendekat. Terlalu dekat. Rumah ini memang tidak cocok untuk orang yang terlalu banyak berpikir. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku menatapnya balik. Untuk sesaat, aku ingin mengatakan semuanya. Tentang botol. Tentang catatan. Tentang kecurigaanku. Tetapi sesuatu di matanya membuatku mengurungkan niat itu. Ia tidak terlihat seperti orang yang akan terkejut. Ia terlihat seperti orang yang sudah menunggu. Aku kembali ke kamar dan mengunci pintu. Aku duduk di lantai, memeluk lututku, berusaha menahan gemetar yang semakin sering datang. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku mengakui satu hal dengan jujur pada diriku sendiri. Aku tidak aman di rumah ini. Dan yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah kenyataan bahwa aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku terjebak di antara dua orang yang seharusnya melindungiku, tetapi justru menjadi alasan aku takut menutup mata setiap malam. Dan di dalam ketakutan itu, satu pikiran perlahan tumbuh. Semakin jelas, semakin berani. Jika aku tidak melakukan sesuatu, rumah ini tidak akan pernah membiarkanku pergi. Aku tidak berniat menguping. Aku hanya ingin mengambil air minum. Malam itu sunyi, terlalu sunyi untuk rumah sebesar ini. Lampu ruang tengah sudah dimatikan, hanya cahaya redup dari dapur yang menyelinap lewat celah pintu. Raka belum kembali ke kamar. Aku tahu karena sisi ranjangnya masih rapi, bantalnya tidak berlekuk. Aku melangkah pelan menyusuri lorong, berusaha tidak menimbulkan suara. Lantai kayu berderit pelan di bawah kakiku.
Aku berhenti sejenak, menahan napas, memastikan tidak ada yang mendengar. Lalu aku mendengar suara itu. Suara Bu Ratna. Rendah. Terkendali. Seperti seseorang yang tidak ingin pembicaraannya bocor ke telinga yang salah. Aku membeku di tempat. Dia mulai curiga, kata Bu Ratna. Dadaku langsung mengencang. Aku tidak mendengar jawaban Raka dengan jelas pada awalnya. Hanya suara kursi yang bergeser dan tarikan napas berat. Aku mendekat satu langkah, menempelkan punggung ke dinding lorong, tepat sebelum belokan menuju dapur. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku seharusnya kembali ke kamar. Namun kakiku menolak bergerak. Aku sudah bilang, lanjut Bu Ratna, nadanya sedikit lebih rendah, jangan biarkan dia terlalu lama sendiri. Ada jeda singkat sebelum Raka menjawab. Aku mengawasinya, katanya. Suaranya terdengar lelah. Dia hanya terlalu sensitif. Aku menggigit bibirku sampai terasa perih. Terlalu sensitif itu berbahaya, balas ibunya cepat. Perempuan seperti dia mudah membaca tanda-tanda yang seharusnya tidak ia pahami. Perempuan seperti dia. Aku menutup mata. Apa yang ibu mau aku lakukan? Tanya Raka. Pertanyaan itu membuat jantungku hampir berhenti. Ada bunyi gelas diletakkan di meja. Aku bisa membayangkan Bu Ratna duduk tegak di kursinya, tangan terlipat rapi, tatapan lurus ke depan. Kita sudah sepakat sejak awal, katanya. Dia hanya jalan sementara. Kata itu menghantam kepalaku seperti palu. Sementara. Aku menahan napas, takut jika Isa kecil keluar tanpa bisa kutahan. Keadaannya berubah. Raka terdengar ragu. Dia istriku sekarang. Aku ingin mempercayai nada itu. Ingin berpaut pada kata istriku seolah itu tameng yang masih melindungiku. Namun Bu Ratna tertawa kecil. Tawa singkat yang tidak mengandung kehangatan. Istri bisa diganti, katanya ringan. Kamu tahu itu. Aku menutup mulutku dengan tangan. Kamu sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Lanjutnya, nama kita, rencana kita, semuanya akan hancur kalau kamu mulai ragu. Raka tidak langsung menjawab. Dalam keheningan itu, aku merasakan dadaku sesak sampai sulit bernapas. Aku menunggu. Aku berharap. Aku berdoa agar suamiku berkata tidak. Namun yang terdengar berikutnya justru lebih menyakitkan dari dugaan terburukku. Aku hanya ingin semuanya selesai tanpa masalah, kata Raka pelan. Tanpa masalah. Bukan tanpa korban. Bu Ratna menghela napas puas. Itu sebabnya ibu mengatur semuanya perlahan. Tubuhnya sudah menunjukkan tanda-tanda. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Kata-kata itu membuat lututku hampir menyerah. Apa kamu yakin? Caranya aman? Tanya Raka lagi. Ada getar halus di suaranya. Selama kamu mengikuti yang ibu bilang. Jawab Bu Ratna. Dan jangan sampai dia merasa sendirian. Orang yang merasa sendirian lebih cepat jatuh. Aku ingin berteriak bahwa aku sudah merasa sendirian sejak lama. Langkah kakiku mundur tanpa suara. Aku tidak berani mendengar lebih banyak. Setiap kata berikutnya akan menghancurkanku lebih dalam. Aku kembali ke kamar dengan kepala berdengung, dunia terasa miring, dan tubuhku gemetar tanpa bisa dikendalikan. Aku mengunci pintu. Aku bersandar di belakangnya, perlahan meluncur ke lantai. Nafasku tersengal, seperti baru saja berlari jauh, padahal aku hampir tidak bergerak. Semua potongan akhirnya menyatu. Kopi, botol tanpa label, catatan dosis, tatapan Bu Ratna, sikap Raka yang selalu menghindar. Ini bukan rencana spontan. Ini bukan kebencian sesaat. Ini adalah sesuatu yang sudah dipikirkan matang-matang, dijalankan dengan sabar, dan disamarkan dengan kasih palsu. Dan aku adalah bagian dari skema itu. Aku menatap cermin kecil di sudut kamar. Wajahku terlihat asing. Mata yang dulu penuh keyakinan kini dipenuhi ketakutan. Bibirku pucat. Tanganku masih gemetar. Aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan hidupku diputuskan oleh orang lain? Malam itu, Raka masuk ke kamar seperti biasa. Ia berjalan pelan, seolah tidak ingin membangunkanku. Aku pura-pura tidur, memejamkan mata, mengatur napas. Ia duduk di tepi ranjang. Tangannya menyentuh rambutku sebentar. Sentuhan itu membuatku ingin menjerit. Kamu lelah,
bisiknya. Istirahatlah. Aku menahan diri agar tidak menjauh. Dalam gelap, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari rencana Bu Ratna. Raka tidak terlihat terkejut melihatku masih hidup. Ia terlihat seperti orang yang sedang menunggu waktu. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, ketakutanku berubah bentuk. Aku tidak hanya ingin selamat. Aku ingin tahu seberapa jauh mereka sudah merencanakan kejatuhanku. Dan apakah aku masih punya waktu untuk membalikan keadaan? Setelah malam itu, aku berhenti menangis. Bukan karena aku sudah menerima kenyataan, melainkan karena aku tahu air mata tidak akan menyelamatkanku. Tangisku hanya akan menjadi tanda bahwa mereka benar. Bahwa aku lemah. Bahwa aku mudah runtuh. Dan di rumah ini, orang yang runtuh lebih dulu akan disingkirkan tanpa suara. Aku mulai memainkan peran yang mereka harapkan. Aku bangun lebih siang. Aku terlihat linglung. Aku sering memegangi kepala, berpura-pura pusing, bahkan ketika dunia di sekitarku terasa terlalu tajam dan jelas. Aku mengurangi bicara, menundukkan pandangan, dan membiarkan Bu Ratna mengatur setiap detail kecil hidupku. Ia menyukainya. Aku bisa melihatnya dari cara ia berdiri lebih tegak ketika aku menuruti perintahnya. Dari nada suaranya yang semakin yakin. Dari caranya menepuk bahuku seolah aku anak kecil yang akhirnya patuh. Kamu harus lebih banyak istirahat, katanya suatu pagi sambil menyodorkan segelas air. Tubuhmu terlihat tidak kuat. Aku menerima gelas itu tanpa protes. Tanganku sengaja kubiarkan sedikit gemetar. Raka memperhatikanku dari seberang meja. Tatapannya berbeda sekarang. Ada sesuatu di sana yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan sekadar jarak, bukan sekadar kebingungan. Rasa bersalah. Ia sering menatapku lebih lama ketika mengira aku tidak sadar. Aku bisa merasakan pandangannya menempel di punggungku, di wajahku, di setiap tarikan napasku yang kubuat seolah berat. Namun ia tetap diam. Dan diamnya jauh lebih kejam daripada kemarahan. Aku mulai memperhatikan perubahan kecil pada Bu Ratna. Ia menjadi sedikit lebih ceroboh. Terlalu yakin. Terlalu percaya bahwa aku sudah tidak berdaya. Botol-botol kecil itu tidak lagi selalu disembunyikan. Kadang ia meletakkannya di meja dapur sebelum memasukkannya kembali ke lemari. Kadang ia lupa menutup laci sepenuhnya. Aku menghitung semuanya. Jam, gerakan, waktu jeda antara satu tindakan dan tindakan lain. Aku belajar dari mereka. Suatu sore, ketika Raka pulang lebih awal, aku mendengar pertengkaran kecil di ruang tengah. Suara mereka rendah, tetapi penuh tekanan. Aku tidak nyaman, kata Raka. Kenapa? Bu Ratna membalas cepat. Dia kelihatan semakin lemah. Aku tersenyum dalam diam. Itu yang kita butuhkan, jawab ibunya. Jangan mulai ragu sekarang. Raka terdiam lama. Bagaimana kalau caranya terlalu jauh? Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Bukan karena harapan, tetapi karena kemarahan yang tertahan. Bu Ratna mendengus pelan. Kamu laki-laki, katanya. Jangan biarkan perasaan mengacaukan keputusan. Aku meremas spray di tanganku. Malam itu, Raka masuk ke kamar dengan wajah letih. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai, lalu akhirnya menoleh padaku. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Aku mengangguk lemah. Hanya capek. Ia menghela napas dan mengusap wajahnya. Tangannya gemetar sedikit, nyaris tidak terlihat. Aku hampir tertawa melihatnya. Ironis, bagaimana orang yang merasa bersalah seringkali terlihat lebih rapuh daripada korbannya. Kalau kamu mau pulang ke rumah orang tuamu sebentar, katanya ragu. Aku menatapnya. Untuk sesaat, aku ingin menerima tawaran itu. Lari. Menyelamatkan diri. Namun aku tahu, jika aku pergi sekarang, aku tidak akan pernah tahu seberapa dalam mereka sudah menggali lubang untukku. Aku tidak ingin merepotkan siapapun, jawabku pelan. Kalimat itu terdengar seperti kepasrahan. Raka menunduk lebih dalam. Bu Ratna berdiri di ambang pintu tanpa suara. Aku tidak tahu sejak kapan ia di sana. Kamu memang istri yang baik, katanya. Tidak banyak menuntut. Aku menahan napas. Hari-hari berikutnya terasa seperti menunggu vonis. Aku merasakan tubuhku benar-benar melemah,
Bukan karena zat apapun, tetapi karena ketegangan yang terus-menerus. Setiap bunyi langkah membuatku waspada. Setiap gelas yang diletakkan di depanku terasa seperti ancaman. Namun di balik kepura-puraan rapuh itu, pikiranku bekerja lebih tajam dari sebelumnya. Aku mulai menyimpan sisa minuman. Aku membuangnya diam-diam. Aku mencatat reaksi tubuhku setiap kali aku benar-benar menelan sedikit saja. Aku memperhatikan ekspresi Bu Ratna setiap kali aku terlihat semakin lemah. Ia puas. Dan kepuasan itu membuatnya lalai. Suatu malam, aku mendengar Raka menangis di kamar mandi. Suaranya tertahan, seperti orang yang takut ketahuan. Aku berdiri di balik pintu, mendengarkannya berbicara sendiri, atau mungkin pada bayangan yang tidak bisa ia hadapi. Aku tidak tahu caranya berhenti, katanya lirih. Aku sudah terlalu jauh. Aku memejamkan mata. Ia tahu. Ia selalu tahu. Namun ia memilih diam. Dan diamnya adalah pilihan. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar lama sekali. Aku menyadari sesuatu yang mengubah caraku melihat diriku sendiri. Aku bukan lagi korban pasif. Aku adalah orang yang sedang diberi waktu, entah sengaja atau tidak, untuk menentukan bagaimana cerita ini akan berakhir. Jika mereka mengira aku sudah menyerah, maka itu adalah kesalahan terbesar mereka. Karena aku tidak berniat mati sebagai catatan kecil tanpa nama di buku coklat itu. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mendengar percakapan mereka, aku tidak hanya takut. Aku marah. Aku memilih pagi itu dengan sengaja. Langit cerah, terlalu cerah untuk rumah yang selama ini terasa seperti liang. Cahaya matahari masuk melalui jendela ruang makan tanpa hambatan, menyingkap debu-debu halus yang menari di udara. Aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya, menatap wajahku sendiri. Aku terlihat lemah. Dan itu sempurna. Aku menuruni tangga dengan langkah pelan, sengaja menyeret sedikit kaki kiriku agar terdengar berat. Nafasku kubuat pendek, seolah setiap tarikan adalah perjuangan. Ketika aku masuk ke dapur, Bu Ratna sudah di sana, menyeduh kopi seperti ritual yang tidak pernah berubah. Ia menoleh dan langsung tersenyum. "Kamu bangun," katanya. "Bagus. Ibu kira kamu akan tidur lebih lama." Aku mengangguk tanpa suara dan duduk di kursiku yang biasa. Kursi itu, tempat yang selalu sama. Tempat di mana hidupku hampir direnggut secara perlahan. Raka belum turun. Bu Ratna menuangkan kopi ke dalam gelas. Tangannya mantap, tidak ada lagi kehati-hatian berlebihan. Ia bahkan tidak menoleh ke arahku saat membuka laci kecil dan mengambil botol tanpa label itu. Aku melihat semuanya. Ia menuangkan cairan itu ke dalam gelasku. Tidak banyak, hanya beberapa tetes. Cukup untuk efek yang ia inginkan. Cukup untuk membuat tubuh menyerah tanpa menimbulkan kecurigaan berlebihan. "Minum pelan-pelan," katanya sambil mendorong gelas itu ke arahku. "Tubuhmu sedang sensitif." Aku mengangguk dan meraih gelas itu dengan tangan gemetar. Detik itu, Raka masuk ke dapur. Aku mengangkat gelas itu sedikit, lalu berhenti. Tanganku bergetar lebih keras dari sebelumnya. Bukan karena zat apapun, melainkan karena kemarahan yang menumpuk terlalu lama. "Aku tidak mau," kataku. Suara itu keluar lebih tegas dari yang kuharapkan. Bu Ratna menoleh cepat. Senyumnya mengeras. "Kamu harus minum," katanya. "Jangan keras kepala." Aku berdiri. Kursiku tergeser ke belakang dengan suara nyaring yang memecah keheningan. Raka berhenti melangkah. "Aku tahu apa yang ada di dalam gelas ini," kataku, menatap lurus ke arah Bu Ratna. Untuk sesaat, wajahnya kosong. Lalu ia tertawa kecil, seperti orang dewasa yang mendengar omong kosong anak kecil. "Kamu terlalu banyak berhayal," katanya. Aku mengalihkan pandangan ke Raka. "Kamu juga tahu." Raka membeku. Ruangan terasa menyempit. Udara menjadi berat, sulit dihirup. "Aku mendengar percakapan kalian," lanjutku. "Tentang rencana. Tentang aku yang hanya sementara." Bu Ratna melangkah mendekat. "Kamu salah dengar." "Tidak," potongku. "Aku mendengar semuanya. Tentang dosis. Tentang tubuh yang akan menyerah perlahan. Tentang betapa mudahnya membuat seseorang terlihat sakit." Raka mundur satu langkah. Wajahnya pucat.
"Ibu," katanya pelan. Bu Ratna menoleh tajam ke arahnya. "Diam." Aku tertawa pendek. Bukan karena lucu, melainkan karena pahitnya kenyataan yang akhirnya berdiri telanjang di hadapanku. "Kalian berdua tahu apa yang paling menyakitkan?" tanyaku. "Bukan racunnya, tapi cara kalian membuatku merasa sendirian." Aku mengangkat gelas itu dan menuangkannya ke lantai. Cairan coklat itu meresap ke ubin, meninggalkan noda gelap seperti luka yang akhirnya terlihat. Wajah Bu Ratna berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihat kemarahan tanpa kendali di matanya. "Kamu tidak punya hak," bentaknya. "Kamu datang ke rumah ini tanpa apa-apa dan ingin mengacaukan segalanya." "Apa yang aku kacaukan?" tanyaku balik. "Rencana kalian?" Ia melangkah semakin dekat, jaraknya kini hanya beberapa langkah. "Kamu tidak tahu apapun tentang keluarga ini," katanya, "tentang apa yang sudah kami lalui." "Aku tahu cukup," jawabku. "Aku tahu kalian ingin aku hilang." Raka berdiri di antara kami, tangannya gemetar. "Hentikan," katanya. "Kalian berdua." Aku menatapnya. "Kamu sudah menghentikannya sejak awal," kataku pelan. "Tapi kamu memilih tidak melakukannya." Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada teriakan apapun. Bu Ratna menoleh ke arah putranya. "Kamu tidak boleh goyah," katanya. "Ini demi masa depanmu." "Masa depan seperti apa?" Raka akhirnya meninggikan suara yang dibangun di atas ketakutan orang lain. Aku menahan napas. Itu pertama kalinya ia melawan ibunya. Bu Ratna menatapnya dengan wajah yang asing. Seolah baru menyadari bahwa anak yang ia kendalikan selama ini mulai bergerak keluar dari garis yang ia gambar. "Kamu berutang segalanya pada ibu," katanya dingin. Raka menggeleng. "Aku berutang kejujuran pada istriku." Ruangan kembali sunyi. Aku meletakkan gelas kosong di meja dengan tangan yang kini terasa ringan. "Aku tidak akan minum apapun dari rumah ini lagi," kataku. "Dan aku tidak akan diam." Bu Ratna menatapku lama. Tidak ada lagi senyum. Tidak ada lagi kepura-puraan. "Kamu pikir kamu menang?" tanyanya. Aku menggeleng pelan. "Aku hanya memilih hidup." Aku berbalik dan berjalan meninggalkan dapur. Setiap langkah terasa seperti melepaskan beban bertahun-tahun. Di belakangku, aku mendengar suara kursi terguling dan suara napas yang tertahan. Aku tidak menoleh. Karena aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini, tidak ada lagi jalan kembali ke kebohongan lama. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah ini, aku tidak takut menghadapi apapun yang menungguku di luar pintu. Aku tidak langsung pergi hari itu. Bukan karena ragu, melainkan karena aku ingin memastikan satu hal. Aku tidak melarikan diri. Aku memilih bertahan satu malam lagi di rumah itu, meski setiap sudutnya kini terasa asing. Seperti bangunan kosong yang masih menyimpan gema teriakan, tatapan, dan niat buruk yang gagal dieksekusi. Raka mengantarku ke kamar tanpa berkata apapun. Tangannya beberapa kali ingin meraih lenganku, lalu mengurungkan niat. Ada jarak yang tidak bisa ia tutupi dengan permintaan maaf singkat. "Kamu bisa mengunci pintu," katanya akhirnya. Aku menoleh. "Sejak kapan pintu di rumah ini benar-benar melindungiku?" Ia menunduk. Tidak menjawab. Malam itu aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, mendengarkan suara langkah Bu Ratna di lantai bawah. Tidak ada lagi upaya untuk berpura-pura ramah. Setiap langkahnya terdengar berat, penuh tekanan, seperti seseorang yang sedang menyusun rencana baru. Aku sadar satu hal. Gagal bukan berarti berhenti. Aku menyiapkan tas kecil. Bukan untuk kabur diam-diam, melainkan untuk keluar dengan kepala tegak. Aku memilih pakaian sederhana, dokumen penting, dan ponsel. Tidak ada barang mewah dari rumah ini yang ingin kubawa. Semua terasa seperti milik orang lain. Pagi datang dengan sunyi yang aneh. Tidak ada kopi di meja makan. Bu Ratna duduk di ruang tamu, punggungnya tegak, wajahnya datar. Raka berdiri di dekat jendela, memandangi halaman seperti orang yang sedang menghitung kerugian. Aku melangkah turun tanpa menyapa. "Kamu mau kemana?" tanya Bu Ratna tanpa menoleh. Aku berhenti di tengah ruangan. "Pergi." "Pergi kemana?" tanyanya lagi, kini menatapku.
Ke tempat yang tidak berusaha membunuhku, jawabku tenang. Raka menoleh cepat. Veronica. Aku mengangkat tangan. Jangan. Aku menatapnya lama. Aku memberimu cukup waktu untuk memilih, kataku. Dan kamu memilih diam. Ia menelan ludah. Aku takut, katanya lirih. Aku juga, jawabku. Bedanya, aku tidak menjadikan ketakutanku alasan untuk menyakiti orang lain. Bu Ratna berdiri. Kamu membuat semuanya terlihat buruk, katanya. Seolah-olah kamilah penjahatnya. Aku tersenyum tipis. Kalian tidak perlu terlihat buruk. Kalian memang melakukannya. Ia melangkah mendekat. Tidak ada amarah meledak kali ini. Yang ada hanya dingin. Kamu pikir dunia di luar sana lebih baik, katanya. Tanpa kami, kamu bukan siapa-siapa. Aku menarik napas panjang. Mungkin, kataku, tapi setidaknya aku masih hidup. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku melangkah menuju pintu. Tanganku menyentuh gagang yang selama ini terasa berat. Kini terasa ringan. Raka mendekat. Aku akan bicara dengan ibu, katanya cepat. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku menoleh sekali lagi. Beberapa hal tidak bisa diperbaiki, kataku. Hanya bisa ditinggalkan. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Udara pagi menyambutku seperti sesuatu yang baru. Dingin, tapi jujur. Aku berjalan menyusuri halaman, melewati gerbang yang dulu kukira adalah simbol keamanan. Aku berhenti sejenak. Bukan untuk ragu, melainkan untuk mengingat. Aku mengingat semua tatapan palsu, semua gelas kopi yang kuterima tanpa curiga, semua malam ketika tubuhku melemah dan aku menyalahkan diriku sendiri. Semua itu selesai. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu pikir ini berakhir? Ada hal-hal yang tidak bisa kamu bawa keluar dari rumah itu. Aku menatap layar tanpa kaget. Ancaman selalu datang saat seseorang kehilangan kendali. Aku mengetik balasan singkat. Aku sudah keluar. Sisanya bukan urusanku. Aku menyimpan ponsel dan melanjutkan langkah. Di balikku, rumah itu berdiri sunyi. Tidak lagi menelanku. Tidak lagi memegangku. Aku tidak tahu kemana langkah ini akan membawaku. Tapi untuk pertama kalinya, arah tidak lagi ditentukan oleh ketakutan. Dan jika mereka pikir aku pergi karena kalah, mereka salah. Aku pergi karena aku selamat. Aku tinggal di sebuah kamar kecil di ujung kota. Tidak ada perabot mewah. Hanya ranjang, meja kayu yang sedikit miring, dan jendela yang menghadap ke jalan sempit. Tapi setiap pagi, cahaya matahari masuk tanpa rasa curiga. Tidak ada tangan lain yang menyentuh gelasku. Tidak ada suara langkah yang menyimpan niat. Aku hidup. Kesadaran itu datang perlahan, seperti tubuh yang baru belajar bernapas setelah lama tercekik. Hari-hari pertamaku di luar rumah itu tidak mudah. Tubuhku masih sering gemetar tanpa sebab. Kadang aku terbangun di tengah malam, yakin ada seseorang berdiri di balik pintu. Namun setiap kali aku bangkit dan menyalakan lampu, yang kutemui hanya keheningan. Dan keheningan itu tidak menyakitiku. Raka menghubungiku beberapa kali. Pesan-pesannya panjang, penuh penyesalan, penuh kata, seandainya. Aku membacanya tanpa emosi berlebihan. Penyesalan yang datang setelah bahaya berlalu tidak lagi punya kuasa atas hidupku. Aku tidak membalas. Bukan karena benci, tapi karena aku tidak ingin kembali ke lingkaran yang membuatku hampir kehilangan nyawa. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar dari orang yang tidak sengaja kutemui. Bu Ratna jatuh sakit. Bukan sakit misterius. Bukan juga racun. Tekanan darahnya melonjak, tidurnya terganggu, dan ia mulai mengalami ketakutan yang sama seperti yang selama ini ia tanamkan. Ironi itu tidak membuatku puas. Hanya membuatku paham bahwa ketakutan selalu mencari jalan pulang. Raka akhirnya datang ke tempatku. Ia berdiri di depan pintu kamar kos itu dengan wajah yang lebih tua dari terakhir kali kulihat. Tidak ada lagi pakaian rapi, tidak ada lagi postur penuh kendali. Ia tampak seperti seseorang yang kehilangan pegangan. Aku tidak minta kamu kembali, katanya cepat. Aku hanya ingin kamu tahu, aku melaporkannya. Aku menatapnya tanpa terkejut. Melaporkan siapa? Ibu,
katanya lirih. Tentang apa yang ia lakukan. Tentang racun itu. Aku mengangguk pelan. Aku tahu aku terlambat. Lanjutnya. Dan aku tahu ini tidak menghapus apapun. Tapi aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan itu. Aku memperhatikannya lama. Aku tidak membutuhkan pengakuanmu untuk sembuh, kataku. Tapi keputusan itu milikmu, bukan milikku. Ia mengangguk, matanya basah. Aku kehilangan kamu, katanya. Aku menarik napas dalam. Kamu kehilangan dirimu sendiri jauh sebelum aku pergi. Ia tidak membantah. Setelah ia pergi, aku duduk lama di lantai, memeluk lutut. Bukan karena sedih, melainkan karena aku akhirnya mengerti sesuatu yang selama ini kabur. Cinta yang membuatmu diam saat nyawamu terancam bukanlah cinta. Keluarga yang menukar keselamatanmu dengan kenyamanan bukanlah rumah. Aku mulai menulis. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa apa yang terjadi itu nyata. Bahwa aku tidak berhalusinasi. Bahwa aku tidak berlebihan. Bahwa aku hampir mati, dan itu bukan kesalahanku. Setiap kata yang kutulis terasa seperti jahitan pada luka yang lama terbuka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Bu Ratna. Aku tidak menunggu kejatuhannya. Hidup telah memberinya cermin, dan itu cukup. Yang aku tahu, aku tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Aku belajar minum kopi lagi. Di kafe kecil dekat tempat tinggalku. Aku selalu menyeduhnya sendiri. Tersenyum setiap kali aroma pahit itu naik tanpa rasa takut. Aku tidak lagi bertanya-tanya siapa yang berdiri di belakangku. Karena aku berdiri untuk diriku sendiri. Jika ada satu hal yang ingin kuingat selamanya, itu bukan wajah orang-orang yang mencoba menjatuhkanku. Melainkan detik ketika aku memilih hidup, meski harus berjalan sendirian. Aku tidak mati. Dan bagi mereka yang ingin aku menghilang perlahan, kenyataan itu adalah hukuman yang paling menyakitkan.